Shalom juga buat setiap Bapak Ibu Saudara yang sedang beribadah di rumah. Baik, pagi hari ini saya diberi tema yaitu iman. Kita akan belajar tentang satu kata ini, iman. Seringkali kita sudah belajar, tapi saya percaya kebenaran firman Tuhan itu selalu baru untuk setiap kita. Amin ya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tanpa disadari setiap manusia itu sebenarnya beriman. Sekali lagi saya ulang, tanpa disadari setiap manusia itu pasti beriman, tidak terelakkan. Meskipun mungkin berimannya itu kepada sesuatu atau kepada seseorang atau kepada Allah yang benar, tapi tetap namanya beriman. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Contoh, ketika Bapak Ibu Saudara-saudari naik pesawat ya, biasanya sebelum pesawat itu lepas landas itu ada pramugari yang menjelaskan, ya Bapak Ibu harus begini dan dikatakan begini, nanti kalau lampu tanda bahaya menyala, ibu-ibu bapak-bapak semuanya harus pasang pelampung gitu kan ya. Nah lalu ditiup sini begitulah kira-kira ya. Nah nanti begitu, lalu pasang buat kita sendiri dulu, baru untuk anak, bla 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 begitu. Nah, sebenarnya itu saya membayangkan ya kalau lagi mikir begitu. Kalau pas bahaya, ini amit-amit cabang bayi ya gitu ya. Misalkan kejadian, terus kita sudah pakai pelampung, tapi saat bahaya itu pesawat kita bukan di atas lautan, itu pelampungnya juga percuma. Benar gak sih sebenarnya sih? Pelampung kan supaya kita itu gak tenggelam aja kan gitu kan. Nah, lalu saya menyadari begini, sebenarnya contoh saya deh, waktu saya naik pesawat, lalu saya mendengarkan instruksi dari pramugari dan saya iya aja gak komplain, sebenarnya saat itu saya sedang beriman. Kepada siapa? Kepada si pilot. Loh saya tuh gak kenal sama si pilot, kan gak mungkin saya datang ke ruang kokpit terus saya bilang, lu udah lulus belum? Sekolah penerbangan, kan gak mungkin saya tanya begitu kan. Pokoknya saya percaya aja bahwa si itu akan bawa saya sampai ke tempat tujuan. Nah, jadi kita ini sebenarnya sedang beriman. Gitu. Tanpa disadari, tidak bisa dielakkan. Yo, si sini yang sudah menikah, yang sudah kawin, yang gak kawin gak usah baper. Gak usah baper. Sebenarnya waktu saudara, bapak, ibu memilih pasangan bapak, ibu, saudara, itu sebenarnya saat itu bapak, ibu, saudara sedang beriman. Benar gak? Memilih yang menurut kita ini merupakan pasangan yang terbaik untuk kita. Kita beriman bahwa dia akan setia dengan kita. Kita, lu kali. Ya gitu, karena saya gak married kan. Kita percaya bahwa pasangan kita ini gak akan selingkuh, akan hidup selamanya dengan kita. Sebenarnya saat itu kita tuh sedang beriman. Nah, tapi hari ini kita akan belajar iman yang bagaimana ya. Yang menurut kebenaran firman Tuhan. Karena banyak sekali iman yang modelnya tuh macam-macam. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang sangat terkenal sekali yaitu Abraham. Yuk kita buka di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai yang ketiga, judul perikopnya adalah Abram dipanggil Allah. Bisa baca meskipun pakai masker? Bisa ya, yuk. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kita baca bersama-sama Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ketiga. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak ibu saudara-saudari yang
dikasih Tuhan, kita akan belajar 3 hal pagi hari ini dari kehidupan Abraham. Dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai yang keempat. Nah, seperti kita ketahui saat Abraham dipanggil oleh Tuhan, Abraham itu tinggal di sebuah negeri yang bernama Ur Kasdim. Ya, Tuhan panggil Abraham untuk pergi ke tanah Kanaan. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, Bram, keluar dari negerimu. Tinggalkan sanak saudaramu, pergi ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Kita tahu bahwa dari cerita ini, Tuhan tidak memberitahukan kepada Abraham nama tempatnya. Kita tahu tanah perjanjian, tanah Kanaan karena kita sudah tahu ceritanya, betul enggak? Tapi hari itu, saat itu Abraham tidak tahu tempat mana yang akan diberikan kepada Tuhan, di mana dia harus pergi. Enggak tahu sama sekali, enggak tahu ya. Tuhan hanya berkata, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, mungkin oke lah ya, saya berpikir begini. Untuk seorang Abraham, oke lah, taruhlah Abraham enggak masalah. Tapi Abraham itu kan punya istri. Ketika Tuhan memanggil dia untuk keluar dari negerinya, Abraham harus ngomong dong sama istrinya. Bapak-bapak kalau ada apa-apa tuh ngomong sama istri. Ya. Jangan kalau dapat tender, dapat cuan gede diem-diem gitu ya. Ngomong itu penting sekali ya gitu ya. Nah, kan harus ngomong. Abraham minimal ngomong sama istrinya, "Ma, Tuhan mau berkati kita." Karena di ayat 2 itu Tuhan berkata, Tuhan tuh akan memberkati Abraham. Terus wah, kalau ibu-ibu itu dengar kata berkat, itu langsung gercep itu. Yes, amin. Yes, luar biasa. Begitu kan gini. Tapi Ma, Tuhan bilang kita harus keluar dari negeri kita. Enggak apa-apa, Pak. Yang penting kita diberkati. Harus ninggalin sana keluarga kita loh, Ma. Enggak apa-apa. Mama juga udah enak sama mertua. Gitu kan. Udah keluar aja. Nah, pasti namanya perempuan itu lebih detail. Pasti tanya, "Ma, Pak, kita emang mau kemana? Tuhan suruh kemana?" Enggak tahu. Nah, langsung sarangnya begini. What? Bisa gitu, langsung rambutnya berdiri, gitu kan gini. "Papa yang bener aja." Nah, kita melihat ya dari ayat 1 ini, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Abraham ini berkaitan dengan tema kita iman pada pagi hari ini. Kita ini sering seperti si Sarah yang tadi saya improvisasi. Kita ini ingin semuanya itu serba jelas. Kalau enggak jelas, kita itu enggak mau. Itu wajar, kita manusia itu maunya seperti itu. Tetapi sekali lagi Allah tidak kasih tahu apa-apa kepada Abraham. Tetapi yang hebatnya kalau kita baca terus perikop ini, apa respon Abraham dengan pemanggilan Tuhan ini? Abraham berkata, I will trust in him. Saya percaya kepadamu Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Abraham. Luar biasa. Meskipun Abraham tidak tahu negeri yang akan dia tuju. Nah, bagian yang pertama belajar dari kisah Abraham ini, kita sebagai orang percaya harus memiliki iman yang benar. Nah, seringkali gini, saya juga belajar terus. Saya belajar firman Tuhan, saya sering, oh iya Tuhan ingatkan, saya harus punya iman. Kalau saya baca renungkan firman, oh iya Tuhan ingatkan, saya harus punya iman. Tapi kali ini saya tambahkan di belakangnya, iman yang benar. Karena saya perhatikan hari ini banyak orang itu punya iman, tapi bukan iman yang benar. Nah, ini harus hati-hati. Saudara, ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, ya, Alkitab tidak mencatat bagaimana cara Allah memanggil Abraham. Gak diceritakan. Dan saya juga gak mau ngomong apa-apa karena memang tidak diceritakan. Tetapi begini, asumsi saya, kalau kita baca dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, khususnya di dalam perjanjian lama, ketika Allah memanggil seseorang, menyatakan sesuatu, contoh kepada Gideon, kepada Maria, kepada Yusuf mengenai kelahiran Yesus, Allah menyatakannya secara spesifik, secara spesial. Setuju nggak dengan saya? Dan saya yakin ketika Allah memanggil Abraham,
Allah juga menyatakan secara khusus, secara spesial. Cuman tidak diceritakan di sini. Nah, dan saya melihat begini, ketika Allah memanggil Abraham, Abraham tuh gak begini. Dia siapa yang manggil gua ya? Kok kayaknya gua pernah dengar nama dia ya, YHWH. Orang perjanjian lama itu gak boleh sebut nama Allah dengan sembarangan. Karena itu mereka bisa mendapatkan kutuk. Jadi kenapa mereka sebut YHWH atau Elohim. Nah, Abraham gak gitu. Kok kayaknya gue denger ya, gue pernah tahu ya YHWH, Elohim. Enggak loh. Kenapa Abraham kok bisa tahu itu Allah yang benar? Saya percaya kalau Abraham bisa tahu itu YHWH, pasti itu Elohim. Artinya apa? Abraham punya hubungan yang baik dengan Allah. Abraham mengenal Allah YHWH Elohim itu. Ngerti ya? Nah makanya ketika Abraham mengenal Allahnya dengan benar, dia punya iman yang benar. Saya mau sampaikan begini, saya lihat hari-hari ini, khususnya ketika masa-masa pandemi ini, banyak orang itu orang Kristen punya iman, tapi imannya gak benar. Nah kita harus hati-hati, kita harus punya iman, tapi iman yang benar. Bagaimana kita bisa punya iman yang benar? Harus mengenal Allah dengan benar. Harus mengenal firman-Nya dengan benar. Sehingga iman kita menjadi iman yang benar. Ya, nah balik lagi kepada Abraham. Abraham memiliki iman yang benar. Seperti itulah perjalanan iman kita. Seperti Abraham, dia tidak tahu negeri yang akan dia tuju. Tetapi Abraham percaya. Dia punya iman. Itu Allah yang benar yang berbicara kepada dia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya pernah beberapa waktu yang lalu, waktu saya khotbah, saya menyatakan statement seperti ini. Tuhan memberi ruang ketidaktahuan dalam kehidupan kita, supaya kita beriman kepada Dia. Sengaja di dalam kehidupan kita, Tuhan itu tidak memberitahukan kehidupan kita tuh dari A sampai Z begini. Enggak. Ada faktor X yang kita tidak tahu. Tadi kesaksian song leader ya. Song leader maksudnya. Iya dia bilang, loh kenapa kok saya di PHK? Kenapa kok terjadi pandemi, betul enggak? Ada faktor X yang dia tidak tahu. Tapi dengan berjalannya waktu dia mengerti ada kebaikan yang lebih besar yang sedang Allah kerjakan atas hidupnya. Nah ini seringkali ada banyak faktor X yang kita tidak tahu. Dan Tuhan sengaja dia taruh faktor X itu di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita ini punya iman yang benar kepada Dia. Ya. Sehingga ketika kita punya iman yang benar, melihat karya Allah yang ajaib membuat kita sadar, wow betapa amazingnya Allah kita, betapa kreatifnya Allah kita. Yang sampai membuat kita itu terkaget-kaget. Saudara kemarin tanggal 16 saya ulang tahun, terima kasih buat ucapannya. Aduh gini, saya pikir ya masa-masa pandemi gitu, ya semua orang juga susah gitu. Semua orang juga siapa sih yang mau keluar dari rumah. Ini kan masalah sepele. Tapi saya melihat Tuhan itu ajaib. Tuhan itu melakukan perkara yang ajaib bukan ketika dia melakukan hal-hal yang spektakuler. Betul enggak? Saya begitu bangun tidur belum mandi. Itu sudah ada orang datang gitu ya. Bawa kue lah. Bawa nasi lah. Itu sepanjang hari saya open house. Sampai saya minta maaf sama Suhu, sama Boksu, Pak Andi. Sampai saya tuh gak balas WA dia. Bingung, buka pintu, terima orang, terima berkat. Haleluya. Jadi si A datang ngasih berkat. Ya udah saya taruh datang lagi. Nanti orang C datang, saya buka itu yang berkat AB. Ayo kamu makan. Ngerti gak ya? Saya gilir. Yang E datang saya buka berkat yang D. Ayo kamu makan. Siapa yang mau makan? Jadi aneh. Justru di masa pandemi orang bisa berani keluar rumah. Bisa ke rumah saya. Itu kan memang masalah kecil buat saya. Itu luar biasa. Itulah Allah kita yang dimana ada banyak faktor X yang tidak bisa kita ketahui. Ya. Siapa di sini yang suka nonton? Sekarang kan gak bisa nonton kita ya. Ditutup. Ya udah nonton di rumah. Ya. Siapa di sini yang suka nonton? Kalau saudara nih ya yang suka nonton, hobinya nonton. Gini. Ada film baru keluar misalkan.
Gak mungkin kan gini, lu udah nonton belum itu? Udah, coba lu ceritain sama gua. Lu ceritain ya, dari depan sampai belakang, lu cerita sama gua. Saya rasa gak ada orang yang hobi nonton kayak begitu, kecuali orang pelit. Bener gak? Ya udah gua gak usah nonton, gua udah tahu ceritanya dari lu kan gitu kan. Pasti orang yang suka nonton tuh begini. Bagus enggak filmnya? Begitu? Bagus. Udah dah, lu jangan cerita. Kenapa? Ketika kita nonton, itu kita jadi excited. Wih, apa yang terjadi? Bener enggak? Sama dengan kehidupan kita. Kenapa Allah taruh faktor X dalam kehidupan kita? Bener enggak? Saya pernah baca sebuah ilustrasi atau kejadian, saya lupa itu ya. Ada seorang ibu punya anak gadis, waktu masih kecil lah, masih SD, meninggal nih anak. Cantik, pinter, meninggal. Lalu dia komplain sama Tuhan. Tuhan, mengapa engkau ambil anak saya? Sudah lagi lucu-lucunya, cantik-cantiknya, pinter-pinternya, kenapa diambil? Bilangnya, kenapa enggak dibiarkan dia sampai besar, sampai menikah, saya sampai melihat anak cucu saya gini. Kenapa Tuhan? Marah dia sama Tuhan. Kenapa engkau enggak kasih tahu sama saya? Kalau ini anak akan meninggal, kalau tahu dari dulu saya enggak akan punya anak dia. Marah dia sama Tuhan. Terus Tuhan gini, kasih tahu. Oke, kalau kamu ingin tahu, seandainya ini anak hidup, ini saya kasih tahu, kayak diputar film. Ini anak ceritanya besar, dan saudara tahu apa yang terjadi. Ketika anak itu sudah menjadi gadis, ini anak menjadi seorang pelacur. Ngerti maksud saya? Jauh lebih baik ini anak diambil pulang ke rumah bapak daripada ibunya melihat si anak menjadi seorang pelacur. Nah, seringkali ada faktor X dalam kehidupan kita yang Allah sengaja tidak beritahu kepada kita. Tujuannya apa? Memberikan kesempatan kepada kita supaya kita beriman kepada Dia. Kalau semuanya jelas, semuanya pasti, buat apa kita beriman kepada Dia? Iya dong. Nah, justru karena ketidakjelasan itu yang membuat kita sadar betapa besarnya anugerah Allah sehingga kita beriman kepada Dia. Nah saudara, kalau ada di antara saudara yang hari ini sedang bergumul dengan imannya. Wah, saya itu gak kayak CM. Saya tuh gak kayak Pak Andi, saya gak kayak Bu Leni. Iman saya nih ya suka up and down. Saya mau katakan saudara gak perlu berkecil hati. Firman Tuhan disampaikan untuk mengingatkan kepada kita. Supaya kita belajar bagaimana kita memiliki iman yang benar. Saya mau kasih tahu, meskipun Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Bukan berarti Abraham memiliki iman yang sempurna. Tidak. Kalau Bapak Ibu rajin baca Alkitab ya, setelah Kejadian pasal 12 ini, di pasal yang ke-17, itu dikatakan, dicatat Allah meneguhkan kembali perjanjiannya dengan Abraham. Pasal yang ke-17. Allah meneguhkan perjanjiannya kembali dengan Abraham. Mengapa kok Allah sampai meneguhkan kembali perjanjiannya dengan Abraham? Karena kalau balik ke pasal 16, pasal sebelumnya, di situ Abraham melakukan kesalahan besar. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Setelah Allah berjanji akan memberikan anak perjanjian, tetapi Sarah tidak hamil. Terus Sarah kan kasih usul, "Pak, lu kawin lagi aja, gua di madu gak apa-apa." Kan gitu kan. Nah ceritanya akhirnya si Abraham itu kan menikah dengan si Hagar. Nah budaya kuno hari itu memang hal yang sangat wajar kalau seorang tuan dari istrinya dia tidak mendapatkan keturunan lalu dia menikahi budaknya, itu hal yang sangat wajar. Kalau sekarang tidak, zaman itu wajar. Dan ketika anak ini lahir, nanti anak ini akan dianggap sebagai anak dari si tuan itu. Nah harusnya ketika Sarah memberikan saran seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh Abraham? Tolak dong. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji kepada Abraham bahwa anak perjanjian itu lahir dari rahim Sarah. Tapi lihat, apa yang dilakukan Abraham? Dia tetap nepsong, kawin sama si Hagar. Ya, kan gitu kan ya. Jadi ini bukti bahwa Abraham tidak beriman dengan sempurna. Dan pada pasal yang ke-18, ingat 17 gini kan 16 Abraham melakukan kesalahan. 17 Allah meneguhkan kembali perjanjiannya. Bahkan pada pasal 18 kalau Bapak Ibu baca, itu Allah sekali lagi meneguhkan perjanjiannya kepada Abraham. Artinya apa? Allah kalau bahasa kita gini, waduh, gua mesti neguin lagi nih. Jangan-jangan dia bisa ngelakuin kesalahan lagi nih. Ngerti nggak saudara?
Artinya Abraham itu bukan orang yang sempurna. Meskipun dia disebut sebagai bapak orang beriman. Dan akhirnya pada pasal 21, janji Allah untuk anak perjanjian itu digenapi. Ishak lahir dari rahim Sarah. Padahal kita tahu hari itu Sarah sudah bukan menopause lagi, tapi menostop. Kalau pause itu kan bisa diputar lagi ya. Tapi kalau stop itu udah berhenti, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi itulah Allah kita ya. Nah, saudara lihat, Abraham tidak memegang teguh janji Tuhan. Tapi Allah tetap memegang Abraham dengan teguh. Itulah Allah kita. Nah, jadi ketika kita beriman kepada dia dengan benar, percayalah Allah pasti intervensi akan janjinya, akan iman kita kepada dia yang sudah dijanjikan kepada kita. Percayalah. Nah, saudara, karena itu milikilah iman yang benar. Sekali lagi iman yang benar itu muncul dari pengenalan kita yang benar dengan Allah kita. Iman yang benar itu lebih penting daripada iman yang besar. Sekali lagi, banyak orang hari ini gembar-gemborkan, kita harus punya iman yang besar. Oh iya, boleh. Tapi masalahnya begini, iman besar kamu itu benar enggak? Lebih baik kita punya iman yang benar, meskipun tidak punya iman yang besar. Kenapa? Kan di firman Tuhan berkata, kamu gak perlu punya iman yang besar. Sebesar biji sesawi pun Tuhan berkata kamu sanggup memindahkan gunung. Asal apa? Imannya benar. Nah saudara, hari-hari ini saya lihat itu orang itu ngaco, ngawur. Saat awal-awal pandemi ya, saya pernah cerita kali ya. Orang udah kena COVID nih, maaf nih ya. Terus orang ini bilang, Pak gimana dong saya sudah terpapar COVID nih. Saya pengen ke gereja, pengen ibadah. Kan kesannya tanda kutip rohani sekali ya. Sakit masih pengen ibadah offline. Terus pendeta bilang, oh iya gak apa-apa datang aja. Oh saya bilang itu pendeta sesat, saya bilang. Ngerti saudara? Loh saya tuh bukan gini ngelarang orang ibadah. Tapi begini, kita tuh di Tuhan kasih akal budi, ya kita tuh harus mikir gitu loh. Itu bukan iman yang besar. Itu bukan iman yang benar. Gitu. Loh kita ini juga punya pemerintah memberikan aturan. Itu juga datangnya dari Tuhan. Ngawur itu saya bilang. Saudara tahu, gereja di Korea saat pertama kali pandemi dari Cina lalu ke Brasil, Italia, itu kan Korea kan awal-awal yang kena sebelum kita. Itu 6.000 orang di Korea terpapar COVID itu karena gara-gara sebuah gereja. Malu-maluin. Ya begitu. Udah ada yang COVID, gak apa-apa datang aja di gereja. Sudah tahu, 60% lebih penduduk di Korea yang terpapar COVID itu bersinggungan dengan gereja itu. Lihat, gereja gak bisa jadi berkat. Kenapa? Itu gembar-gembornya punya iman yang besar, tapi imannya gak benar. Saya mau katakan, kalau saudara punya iman yang besar, tetapi dasarnya bukan kepada Allah yang benar, iman yang benar, itu percuma. Tapi sebaliknya, meskipun iman saudara kecil ya sebesar biji sesawi, tapi saudara punya iman yang benar kepada Allah yang benar, maka imanmu tidak akan goyah. Gitu. Saya sih bukan ngelarang ya saudara punya iman yang besar. Saya setuju. Tapi harus didasarkan kepada iman yang benar ya. Itu perkara yang pertama. Apa yang bisa kita pelajari dari pemanggilan Abraham ini berkaitan dengan iman? Pertama, miliki iman yang benar. Ya. Lalu yang kedua, pada ayat yang kedua dan yang ketiga dikatakan oleh firman Tuhan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Janji Tuhan kepada Abraham, dikatakan bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Namanya akan masyhur. Dia akan diberkati sehingga dia bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Diberkati untuk menjadi berkat. Lalu dikatakan keturunannya akan menduduki tanah perjanjian. Itu janji Allah untuk Abraham. Namun pertanyaan saya begini. Janji itu diterima oleh Abraham. Abraham ini tadi ya, begitu dia dipanggil oleh Allah, dia beriman. Abraham percaya kepada janji Tuhan. Makanya dia mau keluar dari Ur Kasdim, meninggalkan negerinya, tinggalkan sanak keluarganya, pergi ke tanah perjanjian. Oke, nah pertanyaan saya, setelah Abraham keluar, berapa lama janji Allah itu digenapi atas hidup Abraham?
Wong Jawa bilang suwe soro. Lama banget. Lama bingit. Lama aja kata anak muda ya. Nah, bukan dalam waktu yang singkat. Perkara yang kedua kita belajar dari kisah Abraham ini. Selain kita memiliki iman yang besar, yang kedua, iman itu harus disertai dengan apa? Kesabaran. Banyak orang itu bilang, oh saya beriman. Maunya apa? Instan. Gak bisa. Nih, ketika saya pelajari kisah Abraham ini, waktu Abraham keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah perjanjian, jarak yang ditempuh oleh Abraham itu diperkirakan itu mencapai lebih kurang 5.600 kilometer. Entah ya jalannya mau begini gak tahu saya. Pokoknya diperkirakan mencapai kurang lebih 5.600 kilometer. Nah, saudara kan bingung. Kira-kira segimana jauhnya ya? Saya kasih bayangan. Saya penasaran. Saya langsung searching Google. Saya pengen tahu. Kota saya Surabaya. Saya searching. Jakarta, Surabaya. Berapa kilo? Betul, 800 kilo. Kok tahu Pak? Mantan sopir angkot, salah ya. Maaf Pak, peace ini. Betul 800, naik pesawat 680 kilometer. Nah, terus saya bilang, hah? Bayangan saya, ya paling apa sejauh itu ya. Ternyata Jakarta Surabaya itu cuma 800 kilometer. Nah sekarang kalau 5.600, saya langsung hitung-hitung. Ini 5.600 dibagi 800, itu jauh banget. Saya searching coba. Saudara tahu, Sabang sampai Merauke, Sabang itu di Pulau Aceh, di pucuk ya. Sampai Merauke, Papua, itu jaraknya 5.245 kilometer. Jadi saudara bayangkan ya, waktu Abraham itu keluar dari Ur Kasdim, jalan ke tanah Kanaan, itu ditempuh dalam waktu, ya kayak begitu, dari Sabang sampai Merauke. Saya bilang, buset, jauh aja. Syok saya dengernya. Baca itu saya syok. Nah, masalahnya begini, kalau kita hari ini dari Sabang ke Merauke bisa naik pesawat, setuju dengan saya ya? Iya, tapi hari itu gak ada pesawat. Dan Abraham harus menggunakan binatang yang dikendarai. Dan binatang hari itu yang sering dikendarai adalah onta. Kenapa? Karena tahan dalam perjalanan lama. Cukup kuat. Dan dia punya dispenser di punggungnya. Bisa simpen air kan. Nah biasanya onta. Dan saudara tahu onta itu jalannya beda sama kuda. Kalau kuda itu kan cepat. Onta itu lama. Jadi saudara bisa bayangkan. Abraham itu bisa nyampe ke tanah Kanaan itu gak tahu berapa tahun. Butuh apa? Butuh kesabaran. Kalau orang punya iman tapi nggak sabar, mutung tengah jalan, balik dia, balik ke rumah dia. Wah, nah jadi kita lihat ya di sini bahwa iman itu butuh yang namanya kesabaran. Saya pernah ceritakan orang naik onta itu, Pak Andi sama Bu Leni yang sudah ke Israel itu tahu kan ya, waduh naik onta gitu, jalan klenuk gitu. Satu-satu begitu. Enggak tak gitu. Enggak. Saya naik onta kan naik Gunung Sinai itu 1,5 jam sampai 2 jam kali ya begitu ya. Waduh, itu ngangkang itu. Saya kan pernah cerita. Itu badan onta tuh gede. Ngangkang itu mesti ngangkang. Saya kan bilang, begitu turun kayak orang diperkosa. Padahal saya enggak pernah diperkosa orang. Cuman pokoknya sakit selangkang, maaf kata nih, benar-benar sakit. Gitu loh. Dan itu enggak enak banget ada di onta itu. Percayalah pada saya tidak sesat ini. Nah saya ngebayangin gini, Abraham itu bertahun-tahun ada di atas onta. Hebat loh Abraham itu. Lah kalau saya naik pesawat misalkan nih, pelayanan saya paling jauh lah ya ke Papua. Saya kalau ke Papua itu berangkat itu jam 10 malam sudah harus ada di airport Suta. Terbang lah maksudnya take off itu ya jam 10 malam. Take off. Nyampe di Papua itu jam 7 pagi. Di sini masih jam 5. Kan lebih cepat 2 jam kan. Jam 5. Berarti sekitar 7 jam saya ada di pesawat. Waktu di pesawat, bosen gak? Bosen. Apa yang dilakukan? Bisa baca buku yang disiapin sama pesawat. Gini. Atau bisa buka handphone, main game bisa ya. Lah sekarang kalau di atas onta mau ngapain? Cari kutunya onta. Gitu loh. Nah saya ngebayangin gini. Wah Abraham ini luar biasa. Nah jadi
bicara soal iman, iman itu nggak bisa berjalan sendiri. Harus disertai dengan kesabaran. Ya, seringkali kan kita ini nggak sabar. Kita ini maunya instan, betul nggak? Iya. Saya sendiri, apalagi saya, itu maunya instan. Tapi inilah yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Kita harus belajar sabar sampai janji yang kita janji Tuhan yang kita imani itu digenapi. Saya pernah cerita nggak di sini soal Wen Hong, pegawainya Ali Jack Ma? Pernah cerita nggak belum saya di sini? Sudah pernah belum? Sudah pernah Pak Indah? Belum ya? Oh oke, kalau belum saya ceritain. Saya baca nih di artikel itu ya. Tahu kan perusahaan Alibaba Jack Ma itu, perusahaan yang paling besar. Nah, pada tahun 2000 dia itu punya seorang karyawan yang bernama Wen Hong. Bukan Wing Heng itu dimsum. Itu terkenal sekali ya, enak dan hauce dan murah ya. Iya, lo jadi pengen kan? Nah, Wen Hong ini dia akan bekerja sebagai seorang resepsionis. Terus dia bilang sama si Jack Ma waktu itu kan jadi bos dia. Bos, saya mau berhenti karena gaji saya kecil, saya mau resign. Terus Jack Ma bilang, jangan berhenti lah. Gini, ini nanti kalau perusahaan saya go public, kamu saya kasih saham kosong 0,2%, kata si Jack Ma. Hari itu Jack Ma belum jadi orang besar, belum jadi bos konglomerat. Nah, terus akhirnya si Wen Hong ini, ya oke lah gitu ya, diiming-iming. Dia bekerja dari resepsionis, naik jadi bagian administrasi, naik lagi gitu. Sampai 4 tahun kemudian 2004 dia tagih, bos mana bilang go public, enggak go public. Sabar, kata si Jack Ma. Ya udah sabar lagi. 2 tahun kemudian tanya lagi, bos saya udah nunggu 6 tahun, udahlah saya berhenti aja. Sabar, pasti go public. Dan kalau go public kamu saya beri saham kosong 0,2%. Akhirnya si Wen Hong ini bersabar menunggu janji si Jack Ma ini. Dan saudara tahu perusahaan Alibaba Group ini go publicnya tahun berapa? 2014. Jadi Wen Hong itu nunggu itu 14 tahun. Tapi ketika sudah go public, benar, si Jack Ma ini memberikan kedudukan yang sangat luar biasa untuk si Wen Hong. Wen Hong itu menjadi Vice President perusahaan Alibaba Group. Dan saudara tahu pendapatan Jack Ma itu melebihi pendapatan negara Indonesia. Luar biasa loh. Dan saudara tahu kalau pendapatan perusahaan Alibaba segede itu, berapa yo salary-nya Wen Hong? 1 tahun kurang lebih 4,5 triliun. Wow. Dan saya baca berita di saat pandemi seperti ini perusahaan Alibaba Group itu enggak mengalami kemerosotan, malahan pendapatan omset mereka tuh naik sampai 35%. Karena semua serba online. Luar biasa. Berarti pendapatan Wen Hong juga naik. Gitu. Nah, jadi gini, kenapa saya mesti cerita ini? Gini. Ketika Wen Hong beriman kepada Jack Ma, dia harus sabar nunggu 14 tahun. Betul enggak? Nah, ketika Allah berjanji kepada kita, Jack Ma aja nepatin loh, apalagi Bapak kita di surga. Harus apa? Sabar. Sabar nunggu. Enggak semuanya tuh instan. Sekali lagi, Tuhan seringkali mengerjakannya tidak instan untuk apa? Selain memproses karakter kita, untuk apa? Supaya itu tadi, ada faktor X yang tidak kita ketahui, supaya apa? Kita lebih punya iman yang benar kepada Dia. Ya. Kalau cepat begitu, ya kapan mau dibuktikan iman kita yang benar itu? Ngerti ya saudara ya? Nah itu perkara yang kedua. Jadi belajar dari kisah Abraham ini pertama, kita harus miliki iman yang benar. Khususnya hari ini di saat-saat masa pandemi seperti ini. Jangan konyol jadi orang Kristen. Malah gak jadi berkat, jadi batu sandungan. Lalu yang kedua, iman itu harus disertai dengan kesabaran. Nah yang ketiga, pada ayat yang keempat dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ternyata iman yang benar itu bukan hanya perlu disertai dengan kesabaran sampai penggenapan janji Allah itu kita nikmati. Iman yang benar itu juga harus disertai dengan apa? Ketaatan. Ya, harus disertai dengan ketaatan. Nah, taat itu apa sih? Taat itu artinya gini, kita itu mempercayakan diri kita kepada Tuhan, itu taat. Mempercayakan diri kita ini kepada Tuhan, itu taat. Saudara,
waktu Abraham dipanggil untuk meninggalkan tanah Ur Kasdim, itu artinya Abraham itu harus meninggalkan zona nyamannya. Maksudnya apa? Gini, karena begini, zaman dahulu, di budaya zaman itu, orang itu hidup berkelompok, secara berkelompok. Secara berkelompok, kenapa? Karena keluarga mereka itu akan melindungi mereka dan mereka akan merasa nyaman tinggal dengan keluarga mereka. Karena kalau hidup berkelompok, ini mereka tidak mudah diserang oleh bangsa lain atau harta mereka ini tidak mudah dirampok oleh para perampok. Nah, itu budaya zaman kuno. Ketika Allah panggil Abraham, dikatakan kamu tinggalkan Ur Kasdim. Artinya Abraham harus meninggalkan zona nyamannya. Saudara harus bayangkan begini. Tadi saya sudah ceritakan jarak dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan itu seperti dari Sabang sampai Merauke. Tuhan kan bilang tinggalkan sanak saudaramu. Artinya Abraham itu harus jalan sendiri loh. Bersama dengan keluarga kecilnya. Ya mungkin beserta dengan beberapa budak dia. Tapi kan gini, mertua dia, ayahnya, saudaranya kan gak ikut kan. Yang dicatat oleh Alkitab hanya Lot yang ikut dia. Ngerti ya? Jadi Abraham itu harus meninggalkan keluarga besarnya. Dia hanya pergi dengan keluarga intinya, katakan begitu. Itu perjalanan yang sangat mengandung resiko. Tapi saya lihat di sini Abraham itu sangat taat kepada Tuhan. Sekali lagi taat itu apa? Mempercayakan dirinya kepada Allah. Itu orang yang taat. Jadi Abraham itu yang gak tahu apa-apa. Dia gak tahu tanah Kanaan kayak apa. Dia udah iya. Dan dia harus jalan sebegitu jauhnya dengan resiko yang sangat tinggi. Artinya apa? Abraham itu betul-betul mempercayakan dirinya kepada Allah. Nah saudara gini loh. Kita tuh jadi orang Kristen kalau ditanya. Kamu percaya gak Yesus adalah Tuhan atas hidup kamu? Oh percaya. Tapi ketika disuruh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya. Supaya Tuhan berdaulat atas hidupnya. Itu belum tentu loh. Percaya sih percaya. Tetapi secara praktek belum tentu mau mempercayakan dirinya kepada Allah. Itu belum tentu. Artinya gini, ya Tuhan engkau yang berdaulat atas hidupku. Apapun yang akan engkau lakukan atas hidupku, saya ikut. Itu belum tentu loh orang Kristen itu. Benar enggak? Iya, kenapa? Karena ketika kita memberikan hidup kita kepada Allah, mempercayakan diri kita kepada Allah, itu konsekuensinya besar. Artinya, kita nggak bisa ikuti kemauan diri kita sendiri. Kita nggak bisa semau diri kita sendiri. Kita harus ikuti kemauan Tuhan. Nah, itu nggak gampang. Kayak Abraham hari ini. Dia harus tinggalkan zona nyamannya. Dan resikonya sangat tinggi sekali. Dan saya mau kasih informasi juga bahwa hari itu ya zaman itu gini. Kepercayaan yang dianut oleh orang-orang hari itu, setiap daerah itu punya dewa masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara harus tahu. Jadi contoh misalkan Abraham tinggal di Ur Kasdim. Mereka punya dewa sendiri. Nanti daerah apa? Mereka punya dewa sendiri. Nanti daerah ini punya dewa sendiri. Oke, waktu Abraham itu dipanggil oleh Allah, Abraham mungkin berkata begini, Tuhan, saya punya dewa di Ur Kasdim, tapi sekarang kamu panggil saya suruh ke Kanaan. Oke, saya anggap kamu dewanya Kanaan. Tetapi perjalanan saya dari Ur Kasdim menuju ke Kanaan ini, siapa yang akan melindungi saya? Ngerti gak maksud saya? Karena hari itu kepercayaan zaman kuno itu seperti itu. Ada dewa yang melindungi mereka. Dan dewanya itu teritorial gitu loh. Dan setiap dewa itu punya fungsi masing-masing. Ada dewa kesuburan, dewa perang. Jadi kalau mereka itu misalkan mau maju perang, mereka butuh kemenangan, ya mereka berdoa kepada dewa perang. Kalau mereka sedang bercocok tanam, mereka butuh hasil pertaniannya baik, mereka berdoa kepada dewa kesuburan. Gitu. Jadi mereka sudah tahu job desk masing-masing, dewa zaman itu. Jadi kalau kita gereja nggak tahu job desk, kalah tuh sama dewa yang zaman dulu begitu ya. Nah, jadi Abraham hari itu, jadi saudara ngerti ya, jangan kita posisikan Abraham itu seperti kita hari ini. Hari itu dilema sekali buat Abraham untuk bisa meninggalkan Ur Kasdim. Itu dibutuhkan ketaatan yang luar biasa. Dia nggak tahu sepanjang perjalanan yang sangat panjang ini, dewa siapa yang akan lindungin dia. Yang dia tahu
Allah yang panggil dia itu adalah Allah yang benar. Cuman itu aja. Udah dia jalan. Jadi artinya apa? Abraham mempercayakan sepenuhnya dirinya kepada Allah. Luar biasa. Nah saudara, kalau kita punya iman seperti Abraham ini, saya percaya hidup kita ini mau ada apapun, seperti tadi pujian yang terakhir dinyanyikan, mau ada badai, mau apapun, oh tenang. Kita pasti akan bisa lewatin. Benar gak? Hari-hari ini kan banyak orang itu gelisah, khawatir, berlebihan. Kenapa? Karena gak punya iman yang benar. Gitu loh. Saya banyak orang sampai telepon, WA ke saya. Ya, saya ini kan ngajar. Banyak orang tua murid itu yang beberapa itu yang masih Buddha. Mereka tuh sampai lihat gini, CM, ibu kalau yang sudah lulus anaknya panggil saya CM. Kalau yang belum lulus panggilnya ibu. Gitu ya. Gini, CM ini saya lihat kok enggak ada khawatirnya. Saya bilang, oh ada. Saya bilang, khawatir itu wajar, saya bilang. Cuman khawatir yang berlebihan itu yang enggak wajar. Tapi saya mengerti kenapa dia punya kekhawatiran yang berlebihan. Karena dia tidak punya iman yang benar. Kenapa dia tidak punya iman yang benar? Karena dia tidak punya Allah yang benar. Nah kita bisa punya iman yang benar, kenapa? Karena kita punya Allah yang benar. Nah saya rindu hari ini, pagi hari ini setiap kita mengerti bagaimana kita bukan sebagai orang Kristen bukan hanya punya iman, tapi punya iman yang benar. Dan iman yang benar itu harus disertai dengan kesabaran dan ketaatan. Amin ya. Ketika saya memutuskan 26 tahun yang lalu ketika saya memutuskan untuk hijrah ke kota Jakarta untuk sekolah Alkitab. Ya. Saya baru bertobat. Papa saya bilang begini. Lu serius mau sekolah Alkitab? Lu enggak salah. Lu pikir baik-baik. Papa mama saya waktu itu masih Buddha, Konghucu. Kenapa? Karena hari itu saya sudah bekerja. Saya kan lulus SMA 18, saya pengen kuliah tapi karena adik saya banyak, masih 5 orang, saya akhirnya memutuskan untuk tidak kuliah, saya bekerja untuk nolong mama papa saya. Tapi kerinduan saya untuk bisa sekolah itu besar. Saya bekerja, baru usia 24 tahun saya hijrah ke kota Jakarta. 6 tahun saya kerja, saya kan bilang, saya sampai itu dipercaya sama bos saya sampai saya malsuin tanda tangan dia, lolos juga tuh di bank. Jadi saya tuh ternyata punya karunia tersembunyi, malsuin tanda tangan, gitu ya. Nah tapi itu sebelum saya bertobat, udahlah jangan kalau itu ya. Nah waktu saya berangkat hijrah ke kota Jakarta, saya juga nggak tahu dengan siapa saya akan tinggal, kenapa saya tinggal di asrama. Papa saya bilang, kamu gila, kamu akan tinggalkan pekerjaan kamu. Karena waktu itu saya sudah bisa membantu menyekolahkan adik saya. Hari itu gaji saya itu ya karena ya saudara bisa bayangkan kalau saya bisa malsuin tanda tangan bos saya berarti dia sangat percaya sekali sama saya kan gitu loh. Ya memang muka saya kan bisa dipercaya gitu loh ya gitu ya. Nah itu gaji saya hari itu hampir 3 juta. Jangan salah, emas hari itu hanya 25 gram. 25 ribu kok 25 gram. Emas itu hanya 25 ribu. Jadi sudah bisa bayangkan. Lalu saya harus pindah ke satu perusahaan, dia buka cabang, saya diutus untuk training karyawan. Begitu. Perusahaan kami pusatnya ada di Surabaya. Workshopnya, pabriknya ada di Probolinggo. Kita buka cabang di Ponorogo, buka cabang lagi di mana? Gempol. Nah, itu saya diutus untuk training karyawan. Nah, dan saya sudah diberi fasilitas, dikasih rumah di Surabaya untuk ditinggalin, dikasih mobil antar jemput untuk operasional kantor, kurang apa? Tapi ketika Tuhan panggil saya bilang, saya punya iman. Saya ketika baca Abraham gini, ya saya bisa merasakan, membayangkan apa yang Abraham alami. Saya katakan, ya saya akan tinggalkan semuanya. Karena saya tahu, yang saya iman itu adalah Allah yang benar. Karena saya waktu itu baru bertobat, dan yang memang baru mengenal kasih Tuhan juga, itu gak pakai mikir istilahnya, tapi ya saya tahu ya maksud landasannya firman Tuhan, gak pakai mikir, saya tinggalkan pekerjaan saya untuk ikut Tuhan, pergi ke Jakarta. Nah saya kalau sekarang flashback ke belakang begitu, amazing banget.
Tapi kan perjalanan saya 24 tahun yang lalu loh. Gitu loh. 26 tahun yang lalu. Kan gak gampang. Harus disertai apa? Kesabaran. Disertai dengan apa? Ketaatan. Sampai saya bisa berdiri seperti hari ini. Nah itulah iman yang ingin Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Iman yang benar. Jadi Allah bukan hanya menuntut iman yang besar, tapi iman yang benar. Sekali lagi saya rindu melalui kebenaran firman Tuhan yang sangat sederhana pagi hari ini. Setiap kita miliki iman yang benar. Bagaimana caranya? Hidupi firman ini. Baca firman. Saya tahu kalau orang gak punya iman yang benar itu karena dia gak pernah baca firman. Gak tahu kebenaran. Orang yang tahu kebenaran, imannya pasti benar. Amin. Amin buat kebenaran firman Tuhan.